Selamat sore semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Aldo Syahaan ada di depan gedung Gapura Community Center ini di kota Philadelphia. Kami baru aja mengadakan vigil dan juga pembacaan deklarasi 17+8. Anyway, di sini ada orang-orang hebat di sekitar saya. Ini ada Om Baco dari Aktivis 98, ada Gisa, ada juga teman-teman dari mahasiswa di Philadelphia. Nah, tapi ada isu-isu yang benar-benar mengganggu saya gitu loh. Ini khususnya untuk Anda yang mendengar yang pemerintah nih ya. Lo dengerin nih. Gue mau nanya sama lo Om Baco. Oke. Last year, the end of last year, tiba-tiba ada peraturan yang mengatakan gini, orang Indonesia yang nggak punya status apa-apa di sini, di luar negeri, lu nggak bisa dapat paspor, lu cuma bisa dapat SPLP. Nah, ternyata itu berlaku di seluruh dunia. Katanya. Seluruh dunia katanya. Nah, saya ketemu sama konsulat jenderal untuk konjen New York untuk Amerika, dan juga ada petugasnya. Saya tanyain, kenapa sih begitu? Orang-orang diaspora India dan Filipina, mereka tuh pahlawan dan mereka tuh diservis secara luar biasa oleh pemerintahnya. Kenapa Indonesia, negara yang kayak begini, banyak pahlawan-pahlawannya malah tidak diservis? Nah, menurut Om Baco apa tuh sebenarnya otaknya, apa atau jalan keluarnya gimana? Menurut gua adalah begini, artinya teman-teman pemerintah Indonesia harus melihat masyarakat diaspora sebagai aset bangsa. Setuju. Ya, karena kita ini aset bangsa. Jadi sebenarnya kalau andaikan mempersulit masalah administratif aset bangsa di mancanegara adalah sebuah pengkhianatan administratif pemerintah Indonesia terhadap warganya di seluruh dunia. Nah, gue setuju banget. Nah, jadi ini apa nih yang harus bisa kita lakukan nih untuk yang mendengar nih supaya pada ngerti? Iya, jadi kita punya 17+8. Artinya ini pemerintah mesti benar-benar di-reset. Nah, kita mau policy masalah SPLP ini juga di-reset. Karena ini nggak benar. Setuju. Nah, jadi sebenarnya semua orang itu punya hak atas paspor, ya kan? Karena di warga Indonesia, jadi tidak boleh memilah-milah si lu anak mahasiswa gua kasih paspor, oh lu jangan gua kasih paspor. Itu nggak boleh, itu namanya diskriminatif. Itu pengkhianatan terhadap teman-teman yang mau berjuang demi bangsanya lewat keringatnya atau kerjanya. Nggak semua orang harus dipukul rata atau dipilah-pilah. Itu namanya negara tidak bertanggung jawab dengan warganya. Iya, kenapa kalau dia mau pemilu nih, pada datang sini nih, men tolongin dong men, gue mau nyalek nih men, oh tolongin gue ini mau manggung nih, segala macam. Nah, giliran mereka dapat naik, kedudukan di DPR, dapil sini, ini blind spot, kita ini nggak dilihat, blind spot, artinya apa sih? Bahasa Indonesia apa? Nggak kelihatan. Kita seolah-olah ini nggak ada. Tidak ada hubungan antara kita, orang-orang dapil luar negeri, dengan pemerintah wakil rakyat di DPR. Boleh kasih tambahan? Oke. Please. Mbak Indah, ini orang hebat juga nih. Oh, Dari Indonesia. enggak hebat sih. Hebat, tapi ini loh. SPLP awalnya Keras, Mbak. adalah kan surat surat pengganti laksana paspor. Itu surat untuk menggantikan paspor jika kita sedang di luar negeri dan kehilangan paspor. Lalu status warga negara Indonesia di Amerika, ya, status warga negara Indonesia di Amerika tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Jadi kalau misalnya kan alasannya kalau tidak bisa membuktikan bahwa status Anda resmi, artinya Anda tidak gelap dalam tanda kutip. Anda kalau tidak bisa membuktikan bahwa Anda tidak gelap, tidak bisa mendapatkan paspor. Padahal status imigrasi warga negara Indonesia di Amerika tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Berarti SPLP ini sebetulnya sudah melanggar hukum, melanggar hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan paspor. Di negara manapun tidak ada pemerintah yang tidak memberikan paspor kepada warganya yang membutuhkan. Apalagi ketika warga itu di luar negeri. Tidak ada, coba bisa dicek. Artinya apa? Ketika kita di luar negeri membutuhkan surat bukti dari pemerintah sah Indonesia, kita tidak dikasih, padahal hanya
artinya hanya surat bukti lah. Apalagi kalau warga tersebut mendapatkan kesulitan di luar negeri, apakah pemerintah Indonesia bisa berbuat sesuatu? Gitu. Jadi artinya adalah SPLP ini intinya adalah pengganti pengganti paspor, Bukan paspor bukan sesungguhnya. paspor yang sesungguhnya. Kenapa warga negara Indonesia, warga negara yang masih sah, tidak bisa mendapatkan paspor? Karena birokrasi mempersulit rakyatnya supaya lewat jalur khusus birokrasi yang bisa diolah sama mereka. Nah ini pelanggaran, itu pelanggaran ini udah. Pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada negara pun di dunia ini yang tidak Serius memberikan paspor kepada warganya yang masih menginginkan untuk menjadi warga negara sah dari negara tersebut. Jadi setidaknya kalau ada di antara teman-teman yang ngedengerin atau nonton acara ini dan kenal sama orang-orang Departemen Kehakiman, mungkin ini relasinya kehakiman ya. Kehakiman. Anda harus menyampaikan nih bahwa ini keluhan bukan hanya warga Philadelphia loh, seluruh dunia. Dan ini nggak fair sama sekali, dan kalau barusan saya dengar dari Mbak Indah, itu benar-benar nggak ada base hukumnya sama sekali. Dan untuk Pak Yusril ya, sekarang Pak Yusril ya, Menko-nya Pak Yusril kan? Iya. Pak Yusril harus bekerja. Itu Menko HAM, harus Ini yang nggak kerja, meng-cancel. kalau nggak kerja nggak usah jadi menteri. Kalau nggak kerja nggak Dan jadi anggota menteri. DPR Ini yang harus cancel. yang Dan anggota sama. DPR-nya juga. Anggota DPR kalau Kalau tidak nggak bisa kerja, memperjuangkan betul. rakyat, hak Menteri rakyat hukumnya Indonesia, warga negara ada Indonesia, itu, termasuk dari warga Gerindra atau negara, mana tidak itu. usah menjadi anggota DPR. Betul. Kalau dia nggak bisa ngerjain masalah SPP paspor, mundur aja udah. Nggak perlu jadi orang DPR, Dan nggak jangan perlu jadi lupa, menteri. Kasih. diaspora Indonesia ini pahlawan devisa. Benar, Pahlawan tadi saya bilang. devisa. Kita di sini bekerja, ya, ikut membantu masyarakat Indonesia di Indonesia. Kita selalu, hampir semua orang Indonesia di sini, walaupun gajinya kecil, pendapatannya kecil, kirim uang tiap bulan Pasti, ke benar. Indonesia. Kita tuh semua cinta Indonesia. Kita ini aset seperti Bung Yeah. Baco Yes. bilang, seperti Om Aldo bilang. Karena Kita ini aset negara Indonesia. Jadi jangan dimusuhi, jangan dipersulit, dirangkul dan disayang. Yes. Nah gimana anak student gimana nih? Bukan Anak hanya pahlawan devisa, tapi kita adalah duta. Duta budaya, duta Indonesia, bangsa. duta. Budaya, duta bangsa, kita memperkenalkan Indonesia di luar negeri, membantu banyak hal, membantu mahasiswa yang susah, membantu Duta warga itu negara perwakilan, Indonesia guys. yang Makan susah. Gesa. Yes. Yo, Yes. Gesa, Yes, yo. gimana guys? Gimana ya? Speak up Apa guys. isu yang menarik bagi anak mahasiswa Indonesia di Amerika? Apa sih isu yang mengganggu lo tuh dalam kehidupan ini ngelihat negara Indonesia? Dan ngeliat kita di sini gimana guys? Kenapa kok sih mau begini-begini gitu loh? Berat ya. Sebentar. Kan kalau tentu sebagai warga negara Indonesia berangkat ke sini aja kita mengalami ya, karena struktur imigrasi itu struktur untuk masuk itu aja diskriminatifnya gimana, dan ini dan juga kan ini ngomongin ngomongin rasisme, ngomongin diskriminasi sistemik yang warisan dari dulu gitu loh, bahwa kayak ketika kita masuk ke negara ini aja jalurnya jelas gitu loh, all passport and then negara-negara yang punya privilege gitu. Jadi dan bahkan bahwa untuk kita berangkat ke sini aja paperworknya banyak banget, dan itu juga menunjukin kayak diskriminasi terhadap tubuh kita, terhadap kehadiran kita, itu tuh banyak banget Intinya birokrasi birokrasi yang ribet ya, terlalu gitu. ribet. Nggak ada sederhana sekali. Dan kita juga nggak tahu siapa sih yang diuntungkan dengan birokrasi yang ribet ini gitu. Keribetan itu untuk apa gitu kan. Jadi nggak efisien, dan apa yang ditakutkan memang gitu. Kalau pamannya begitu banyak kertas-kertas atau begitu banyak paper-paper yang harus dibuat, itu siapa yang diuntungkan gitu kan. Semua kementerian diuntungkan. Kementerian diuntungkan, tapi apakah itu dicek juga, apakah itu diverifikasi juga gitu. Jadi ketika mendengar bahwa bagi diaspora Indonesia itu statusnya digantung dengan surat perjalanan laksana paspor ini atas SPLP ini, sebenarnya mengagetkan buat aku gitu loh, karena proses untuk mengurus visa aja itu traumatis banget gitu kan, masuknya aja traumatis. Aku nggak kebayang perjuangan dan rasa sakit hati yang dipunya sama masyarakat diaspora di sini gitu loh, karena mereka kesini dengan niat yang tulus, mereka pengen ngebangun, mereka orang Indonesia yang pengen ngebangun Indonesia juga dari jauh dengan berbagai macam bentuk kontribusi, tapi ternyata pengakuan negara gitu, bahkan untuk legal paper itu hal yang masih
diribetkan dengan dalih tadi birokrasi tadi. Jadi aku sendiri pun juga bertanya, memang siapa sih diumumkan gitu kan? Tambahan guys ya. Ini kalau orang nggak dikasih paspor, ini kejahatan kemanusiaan. Karena dengan paspor ini bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas, bisa daftarin anak sekolah, daftarin anak ke daycare. Tanpa paspor dia nggak punya akses terhadap public Dan service. nggak punya warga negara di istilahnya. Nggak punya warga negaraan lagi, nggak boleh begitu, kejahatan Itu. kemanusiaan. Negara terhadap tidak aset bertanggung bangsa. jawab membuang warganya. Betul. Menurut mereka kayaknya itu lucu gitu, kayak sesuatu yang simple. Nggak simple buat No, kita di luar kalau negeri. Buat kita di luar negeri itu nggak simple mau sama nambah, sekali. Ada kemarin kan kami bikin film tentang warga Indonesia di Philadelphia. Salah satu profesor mengatakan dia tidak setuju duit warga negaraan karena dikhawatirkan akan banyak orang kaya yang lari ke luar negeri. Padahal sebetulnya itu bisa disiasati, misalnya dengan berbagai peraturan tambahan. Kalau ingin mendapatkan duit warga negaraan harus melampirkan surat ini dan lain-lain. Tetapi sebetulnya kalau warga Indonesia di luar negeri bisa memiliki duit warga negaraan, itu sebetulnya memberikan keuntungan kepada pemerintah Indonesia. Mungkin ada ruginya ya, ada ketakutan bahwa nanti orang Indonesia akan kabur segala macam. Tapi orang Indonesia rata-rata tuh cinta Indonesia dan akan sangat sulit untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Dan kami akan memberikan kontribusi ilmu, ya, pengalaman, networking, uang, gitu, aset. Kita bisa membantu lebih banyak orang Indonesia yang ingin sekolah di sini, ingin berusaha di sini. Jadi tolong diaspora Indonesia jangan dianggap sebagai musuh. Kalau Anda takut, kalau pemerintah Indonesia takut bahwa kami akan lari membawa aset dan lain-lain, dibolehkan punya dua keluarga negaraan, tapi dikasih tambahan peraturan, agak dipersulit lah misalnya. Oh boleh jadi warga Indonesia tapi bla 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 gitu. Misalnya harus bisa bahasa Indonesia, ya kan harus tahu sejarah Indonesia, harus misalnya pulang ke Indonesia, jangan misalnya ingin punya paspor Indonesia tapi terus nggak pernah pulang misalnya. Macam-macam dikasih tambahan aja peraturan, tapi dibolehkan. Harusnya menurut saya seperti itu. Tapi benar, dari pembicaraan ini ketahuan banget bahwa pemimpin-pemimpin di Indonesia tuh tidak melihat diaspora itu sebagai aset, sebagai keluarga, sebagai aset. Semuanya tuh dianggapnya tuh yang menakutkan, selalu negatif Termasuk thinking gitu. profesor loh, termasuk Iya, profesor. negatif ahli. semuanya. Sampai saya bilang di diskusi itu kan dia japri, Mbak saya termasuk yang menentang. Saya bilang tolong dikasih masukan. Kenapa menentang? Oh saya itu nanti nanti akan saya bahas. Kasih tahu aja. Takut kenapa? Takut bawa kabur aset mungkin. Padahal kami dari Malah Indonesia. kebalik kayaknya. Malah kebalik bawa Yang kabur udah-udah aset. kita bawa duit ke Indonesia. Di Indonesia juga kita nggak punya aset ya. Di Indonesia juga nggak ada aset gitu loh. Tapi kita ini adalah aset. Kita Kita ini adalah aset yang menghubungkan, namanya soft diplomasi antara berbagai negara dengan Indonesia, sehingga orang bisa memahami bahwa seperti apa berdiplomasi, berhubungan dagang dengan orang Indonesia lewat kita. Kita ini adalah duta bangsa. Nggak dibayar lagi. Nggak dibayar lagi. Nah, oleh karena itu, duta besar Indonesia, para diplomat Indonesia ini kita harus, ini ada duta besar baru, kita kasih welcome package. Ini onboarding package itu ini nih. Kita kasih daftar apa yang perlu dikerjain untuk masyarakat Indonesia, sehingga itu sebagai aset yang nggak jadi blind spot policy. Dan untuk orang-orang Indonesia yang lahir di sini, ya anak-anak kita yang lahir di sini, mereka tuh banyak yang cinta Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, pulang ke Indonesia tiap tahun atau 2 tahun sekali, mengerti sejarah Indonesia dan ingin baktikan ilmu pengalaman kepada Indonesia, kayak seperti anak saya lahir di sini dan pas kita pulang 2 tahun lalu umur dia waktu itu 2 minggu kurang 21 kurang 2 minggu di imigrasi ya. Ketika kita mau pulang ke Amerika dimarah-marahin sampai anak saya bingung, mama kenapa kok petugas imigrasi marah-marah, katanya Anda harus segera menyatakan ingin tetap memiliki atau melepas kewarganegaraan Indonesia, padahal pemerintah Indonesia tidak meminta itu karena kan anak saya lahir di sini kan. Harusnya ada kebijakan yang lebih baik. Ada Oke. Jadi itu Jadi ini pesan kita untuk pemerintah Indonesia dalam hal riset. Jadi kita riset, semuanya di riset. Hal-hal yang policy yang nggak menguntungkan buat masyarakat, buat konstituen harus di riset. Dan
para pemerintah baru yang baru datang ke Amerika ini, mereka harus peduli dengan orang Indonesia di Amerika. Oh, mereka biasanya peduli sama orang Indonesia di New York atau di DC, tapi dengan di Philadelphia nggak, alasannya Philadelphia low level. Ya, Katanya deso. low level, deso, Nggak banyak berpendidikan. orang gelap, nggak berpendidikan, kampungan, Philadelphia kotor, bla bla bla, orang miskin, Ya, jadi nggak keren, segala Kita macam. dianggap rakyat jelata dan tolol. Iya, jadi sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Padahal kalau Anda betul-betul ke sini, Anda bisa melihat ya di sini ada sekitar 15 gereja Indonesia, ada sekitar 30 bisnis Indonesia atau lebih sekarang. Orang Indonesia di sini walaupun kadang-kadang berantem dikit-dikit, tapi juga kami lebih banyak gotong royongnya, lebih banyak saling support. The real Indonesia Amerika. Jadi justru Indonesia yang sesungguhnya itu ada di Philadelphia. Di bukan Philadelphia DC ini atau New York. Amerika rasa Indo. Amerika rasa Indo, ada orang warung Jawa, ada segala macam. Iya. Kita berbahasa Jawa, saya belajar bahasa Jawa justru di sini. Gitu loh. Dari Mas Iro. Jadi nggak usah khawatir sama nasionalisme Iya. kita. Ini kita udah murni nasionalis. Semua effort yang mereka pengen untuk mengenalin Indonesia keluar itu udah dilakukan Yes. oleh para diaspora. Dan kita nggak korupsi, kita nggak ngambil uang apapun. Ya, dari mereka-mereka yang pemerintah pejabat-pejabat itu yang ada di Indonesia itu yang gila-gilaan. Aset-asetnya banyak sekali di Amerika ini. Mereka- Tumpuk di sini. mereka takut- Saya tahu beberapa orang Mereka di situ. takut kita membawa lari aset, padahal mereka yang bawa lari aset. Yes. Mantan Kapolri, Oke. Artinya Menteri kita Dalam Negeri, kita mantan harus BIN, banyak sekali asetnya di sini. Woi, punya Makanya. Oke, jadi kita Saja. harus ini policy yang bisa ditinjau kembali oleh semua kementerian dan teman-teman yang menjadi dapil luar negeri. Kalau emang teman-teman masih mau berbakti buat rakyat, kalau enggak mendingan mundur aja udah. Dan kalau memang takut kepada diaspora Indonesia, kita mbok ya diajak ngomong. Takutnya kenapa? Takutnya kenapa? Lalu kita cari solusinya gitu loh. Mungkin rasa takut itu bisa dijustifikasi, ada alasannya. Tapi juga kan Anda tidak kenal sebetulnya diaspora Indonesia itu siapa, belum kenal. Jadi mungkin ketakutan yang dibesar-besarkan. Ya, yang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal. Atau laporan dari lembaga di sini laporannya nggak lengkap. Jadi Iya. teman-teman yang kerja di Deplu harus kasih laporan yang lengkap. Jangan sepotong-sepotong, setengah-setengah atau nyontek tahun lalu. Jangan laporan nyontek, jangan copy paste. Datang ke sini 2 minggu, dibiayain 2 minggu, bikin studinya cuma 2 hari. That's Sisanya it, jalan-jalan. jalan-jalan. That's the problem. That's the real problem. Nah itulah akhirnya ini adalah curhatan. Yes. Dan kalau Bener, kan? takut misalnya, oh nanti koruptor pada lari ke Amerika jadi punya warga negaraan. Orang seperti itu kan bisa diatasi. Anda bisa tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia asal tidak melakukan kejahatan, terbukti bebas dari kriminal. Misalnya seperti di Amerika kan, kalau mau jadi warga negara Amerika juga kan ada prosesnya gitu. Jadi nggak usah banyak ketakutan lalu kita dimusuhi, padahal kita nih aset. That's it. Ya kita adalah juragan yang punya karyawan tapi kita kayaknya nggak mampu apa-apa ya. Ini ironi sebenarnya itu. Mana semoga teman-teman kita wakilkannya pada adik-adik mahasiswa, tekan terus, kontrol terus hasil dari 17.8 itu, jangan sampai kasih kendor. Gimana progresnya? Yang sudah centang. Kalau belum terus bergerak, istilahnya resist terus. Ayo Oke. lawan. Oke. Oke, Terima merdeka. kasih. Merdeka.